Harun Hadiwijono berpendapat bahwa filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Struktur katanya berasal dari kata filosofian yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam arti itu, menurut Hadiwijono, filsafat mengandung arti sejumlah gagasan yang penuh kebijaksanaan. Artinya, seseorang dapat disebut berfilsafat ketika ia aktif memperoleh kebijaksanaan. Kata filsafat dalam pengertian ini lebih memperoleh kebijaksanaan. Kata filsafat dalam pengertian ini lebih berarti sebagai himbauan kepada kebijaksanaan. Di zaman Yunani, filsafat bukan merupakan suatu disiplin teoritis dan spesial, akan tetapi suatu cara hidup yang konkret, suatu pandangan hidup yang total tentang manusia dan tentang alam yang menyinari seluruh kehidupan seseorang. Selanjutnya, dengan kehidupan atau perkembangan peradaban manusia dan problema yang dihadapinya, pengertian yang bersifat teoritis seperti ini dilahirkan. Filsafat Yunani itu kehilangan kemampuan untuk memberi jawaban yang layak tentang kebenaran peradaban itu, telah menyebabkan manusia melakukan loncatan besar dalam bidang sains, teknologi, kedokteran, dan pendidikan. Perubahan itu mendorong manusia memikirkan kembali pengertian tentang kebenaran, sebab setiap terjadi perubahan dalam peradaban akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang berlaku, karena antara perubahan peradaban dengan cara berpikir manusia terdapat hubungan timbal balik. Pengertian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, arti secara etimologi. Menurut Solihin 2007 halaman 13-14, falsafah atau filsafat merupakan istilah yang sering kita temukan dalam kajian keilmuan. Dalam bahasa Indonesia, istilah filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti falsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Dalam bahasa Yunani, kata filosofia tersebut merupakan kata majemuk atau jamak, dan berasal dari kata-kata philia yang berarti persahabatan, cinta, dan sejenisnya, dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat yaitu arti secara terminologi. Surajio 2013 halaman 3 menyatakan bahwa arti yang dikandung oleh istilah atau statement filsafat, lantaran batasan filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran dikenalkan berbagai batasannya seperti berikut ini. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang ditunjukkan untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, Farabi. Menurut Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang menjawab hakikat yang sebenarnya. Menurut Immanuel Kant, dalam Jalaluddin 2013 halaman 80, filsafat adalah pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Yang ketiga, sampai mana pengharapan kita? Yang keempat, apa yang dinamakan manusia? Pertanyaan pertama dijawab oleh metafisika, yang kedua dijawab oleh etika, sedangkan pertanyaan yang ketiga dan keempat masing-masing dijawab oleh agama dan antropologi. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pengertian filsafat menurut arti secara etimologi dan arti secara terminologi bahwa
Pengertian filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dan selanjutnya, yaitu yang B, makna pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranan di masa yang akan mendatang. Horny. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosi, dan kemanusiaan dari manusia. Dari beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dan selanjutnya, poin C, yaitu hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafat tersebut berusaha untuk mewujudkannya dalam praktik pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Iman Bernadette bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. John Dewey, seorang filsuf Amerika yang sangat terkemuka, mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Iman Bernadette mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan keharusan. Yang dimaksud hubungan keharusan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Hubungan yang kedua yaitu dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Jadi, konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya desolen, yang berarti yang seharusnya. Sedangkan praktis, pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut
tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal, pendidikan, dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya.